Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar konferensi pers terkait perkembangan pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Kita simak bersama. Karena negara kita ini sangat luas, gitu ya. Belum selesai yang satu, timbul lagi bencana yang lain. Di sini masih ada 7 yang masih kita cari. Di sebelah kita, tetangga kita, Banjarnegara, masih ada 27 saudara-saudara kita yang belum ditemukan. Jadi ya memang bencananya tidak kita minta-minta. Di satu sisi negara kita ini kaya raya, tapi di sisi lain ya bencananya juga bertubi-tubi. Sebetulnya sebelum terjadi longsor, ya, Jawa Tengah itu sudah dilakukan mitigasi. Khususnya mitigasi cuaca itu kita laksanakan secara terus-menerus. Tanggal 23 Oktober, dilanjutkan lagi 23 sampai sekarang, 23 Oktober sampai sekarang itu sudah dilaksanakan operasi modifikasi cuaca. Istirahat sebentar, waktu 23 Oktober Pak Bupati kita fokus di Semarang, ya. Semarang, Kudus, Demak untuk mengatasi banjir di sana yang 10 hari tergenang. Kemudian istirahat sebentar, tiba-tiba Majenang ini longsor. Memang daerahnya adalah daerah-daerah memang rawan sangat kritis. Ini meskipun dari mulai kemarin, ya, kemarin kita operasi modifikasi cuaca Jawa Barat karena Jabodetabek ini terancam untuk curah hujan yang sangat lebat. Kemudian juga ada tamu negara, jangan sampai juga terjadi bencana saat tamu negara Indonesia hadir, dilepas sebentar ke Jawa Barat karena memang terbatas juga alat peralatan operasi modifikasi cuaca ini. Nah sekarang sebetulnya hari ini Pak Bupati dari mulai pagi sudah kita lakukan, tapi ya sifatnya alam. Dari mulai perjalanan dari Tasik, Banjar, Ciamis, itu hujan lebat luar biasa. Masuk ke Jawa Tengah, sebelum masuk sini saya udah teriak-teriak itu. Ini kenapa kok perintahnya di Majenang nggak hujan, saya ada di sini kok hujan katanya. Dari Posko Halim ya memang sudah berupaya. Ya ini bisanya memang memperkecil. Ya kita manusia, sehebat apapun alat peralatan kita, setinggi apapun ilmu pengetahuan kita, tapi kalau sudah kehendak Yang Maha Kuasa ya mau diapakan lagi, ya. Jadi yang pertama itu saya menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka cita bahwa Presiden Prabowo Subianto setiap hari memantau, setiap hari kami laporkan, dan bentuk perhatian dari pemerintah pusat di samping saya hari ini yang mungkin beberapa hari ini akan memimpin langsung, di samping juga penanganan bencana di Banjarnegara. Besok juga Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga diutus oleh beliau untuk hadir ke sini, Pak Bupati. Nah, karena ini bencananya sudah terjadi ya, tadi langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Dandim dan dapat laporan dari Deputi Darurat ini sudah betul ya. Yang pertama yang harus kita sepakati, harus kita laksanakan adalah memastikan yang 7 korban ya, itu bisa ditemukan semua, itu target. Ini baru hari kelima ya. Jadi biasanya kita berdiskusi, berdialog dengan ahli waris itu hari ke-7. Nah, karena ini hari kelima masih ada waktu. Ya, jadi memang yang dilakukan oleh Basarnas itu 7 hari. Nanti hari ke-7 kita akan mengumpulkan, atau sekarang sore ini juga nanti saya bisa ketemu dengan masyarakat yang keluarganya hilang. Nanti kita akan berdiskusi sama ahli waris. Kadang-kadang kita ini ada kearifan lokal. Ada hal-hal yang merupakan suatu kesepakatan yang tidak tertulis. Nah ini tidak bisa dilanggar. Ya. Tugas kita sebagai aparat pemerintah memang melayani masyarakat sebaik-baiknya
semaksimal mungkin apapun yang diminta oleh rakyat itu harus kita penuhi. Apalagi masyarakat yang anggota keluarganya ini menjadi korban. Ya. Jadi walaupun meskipun nanti hari ke-7 mudah-mudahan tidak terjadi, misalnya tidak ditemukan, untuk memutuskan apakah pencarian pertolongan ini dihentikan atau dilanjutkan itu adalah hasil dialog dengan ahli waris. Ya, jadi kalau ahli warisnya mengatakan saya nggak mau, pokoknya bapak-bapak harus cari, ya kita cari sampai ketemu. Tapi kalau tadi penjelasannya Pak Abdullah, saya lihat sudah sistematis, ya, dari mulai ketemu 2, 1, ya kan, kemudian 8, kemudian 2, kemudian hari ini 3, itu tidak ditemukan berdasarkan apa, untung atau tiba-tiba, tapi itu berdasarkan rencana, kan? Jadi hari ini tadi worksite ini dicari di situ betul-betul ketemu. Nah yang 7 yang belum ketemu memang belum jadwalnya saja, besok baru mulai dicari. Ya kita bersama-sama berdoa, Basarnas ini sudah malang melintang ya, baik di dalam maupun di luar negeri, jangan diragukan lagi kemampuannya. Yang lain saya minta rekan-rekan media juga membantu doa, memberitakan yang benar, nggak usah dilebih-lebihkan. Apa adanya aja yang dilihat di lokasi diberitakan, supaya seluruh masyarakat Indonesia ini tahu bahwa kita semua yang ada di lokasi ini memang bekerja dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan yang 7 jenazah, mudah-mudahan masih ada ya 7 korban. Mohon maaf, 7 korban ini di hari besok dan lusa atau hari besok. Ya kalau memang hari ini karena cuaca hujan tidak dilanjutkan. Tapi kalau nanti terang apakah tim SAR akan melanjutkan pencarian, silakan saja. Saya tidak mencampuri teknis ya. Itu bisa ditemukan, tapi kalau melihat beberapa hari ini memang tidak ada masalah, semuanya bisa ditemukan. Itu pencarian pertolongan bagi yang korban. Kemudian hak-hak dari korban yang meninggal, kemudian keluarganya, ya, ahli warisnya semuanya sudah diatur oleh negara. Ya, ada program-program yang segera diserah terimakan. Yang jelas sebagai yang menkorban itu ada santunan yang nanti disiapkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Dandim ditanggap darurat, ini Pak Bupati Cilacap sudah menetapkan status kedaruratan, ya. Artinya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat untuk memastikan semua kebutuhan, semua alat peralatan, semua hal-hal yang berkaitan dengan operasi pencarian pertolongan ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, pemerintah pusat melalui BNPB, itu bukan maunya BNPB, tetapi itu amanat undang-undang. Nah, karena itu di tanggap darurat ini segala kebutuhan tadi relatif memang semuanya sudah tersedia. Pak Dandim tadi hanya membuat merah tadi ya, kasur lipat dan selimut. Itu masih tanda tanya bukan cuma 1, itu 5. Itu kalau 5 itu artinya sudah berjuang, sudah berusaha tapi belum dapat begitu. Nah itu BNPB nanti yang belikan ya, kasur lipat, selimut, saya minta 1-2 hari ini sudah tersedia untuk seluruh kebutuhan daripada masyarakat terdampak ya. Jadi kita harus berpikir yang korban yang sekarang sedang dicari, mudah-mudahan masih ada yang selamat, itu juga menjadi prioritas pertama. Nah, prioritas berikutnya adalah manusia yang sekarang selamat, tapi tentu saja tercerabut kehidupannya yang semula kehidupannya baik-baik saja semakin menjadi menderita. Para pengungsi, ya, itu juga menjadi fokus perhatian kita. Kalau tadi kurang tenda, mungkin kurang alat-alat pembersih, ya. Biasanya kalau hujan deras ini sampai berbicara baju dalam, ya, sabun, sikat gigi, gitu. Yang gitu-gitu, minyak angin,
tolak angin, PPO. Pak Jarwan tahu PPO? Nah, dia orang Aceh, ya, nggak ngerti. Itu semuanya harus ada. Itu semuanya harus didukung. Ya. Kalau kemarin datang mungkin Pak Isro ini hanya bawa sembako, matras, selimut, makanan siap saji, karena di hari kelima ya jangan itu saja. Sebuah yang kebutuhan-kebutuhan kecil itu betul-betul terpenuhi. Dan memang Pak Dandim ditunjuk oleh Pak Bupati sebagai komandan pos. Ya karena mungkin masih muda kan gitu. Padahal sama-sama muda nih, Pak Bupatinya juga muda gitu. Tapi Pak Dandim karena lebih muda, supaya di lapangannya lebih mudah, jadi tolong sampai hal-hal seperti itu. Jadi di pengungsian sementara di tenda, saya minta nyaman. Ya, seenak-enaknya di tempat pengungsian pasti lebih enak lagi di rumah. Nah jangan sampai sudah nggak enak, makan aja susah, MCK susah gitu ya. Kedinginan, nah itu jangan sampai. Kita semua yang ada di ruangan ini, yang ada di tempat ini berarti tidak melaksanakan tugas dengan baik. Tapi kalau baik, standarnya itu aja, tidak berlebihan itu. Karena mereka sudah tercerabut dari tempat tinggalnya. Tolong dipenuhi semua ini, ya. Nanti dicek terus, ya. Biasanya Pak Bupati, ya, ini kalau bencana begini, 1, 2, 3, 4 seminggu itu masih ramai. Bantuan masih banyak. Cuma kita kan sering mengalami bencana itu lama. Nah, tolong Pak Bupati juga berpikir, Pak Dandim, Pak Danrem, Pak Danlanal ya, BBD. Ya, nanti Pak Bram ini kalau udah ketemu semua pulang. Tapi kita yang di sini harus terus main panjang. Ya. Main panjang. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Begitu sudah ketemu semua, sudah sepi, nah, masyarakat di titik pengungsian itu tertinggal, dosa semua kita nanti. Jadi kalau ada yang datang ngasih bantuan terus seminggu 2 minggu pulang ya itu haknya mereka. Tapi aparat pemerintah tidak seperti itu. Makanya tolong diatur betul Pak Dandim, Pak Bupati ya. Ini bantuannya banyak. Biasanya di hari kelima ini pasti ngalir terus. Cuma kita lihat sebulan ke depan gimana. Ya. Dan jangan sampai itu tadi, ya. Ini kan masyarakat yang tertimbun ini akan lama. Kalau tidak kita bantu dan mereka tidak punya kemampuan sendiri, sudah hilang semuanya. Mungkin ada 1 keluarga, 2 keluarga yang hanya baju menempel di badan gitu. Mungkin pakai sarung juga, baju dalamnya sudah nggak ada lagi itu. Nah itu tolong hal begitu harus sampai ke titik itu. Ya jangan euforia di hari-hari pertama, hari kedua. Itu bisa selesai sampai hari kelima, tetapi hari-hari selanjutnya mereka menderita sendiri. Ini saya ingatkan. Yang ketiga, ya, setelah besok, lusa, mudah-mudahan ketemu semua. Amin. Tinggal 7 ya. Maka kita jangan lama-lama, jangan terus larut dalam tanggap darurat. Pak Bupati, walaupun mungkin sekarang penetapan Pak Bupati tanggap daruratnya berapa hari? 7 hari, ya jangan diperpanjang kalau bisa ya. Supaya kita beralih ke tahap berikutnya. Ya. Biasanya kalau memang tidak bisa masuk ke rehabilitasi rekonstruksi, masuk ke tahap transisi. Tapi kalau memang nanti mudah-mudahan tidak ya, kita rapat lagi, ternyata harus diperpanjang tanggap darurat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.